Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sejarah perkembangan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 yang beragontakan Ajeng Ayu Lestari, Depi Ratnasari, Muhaimin Yayan Hakiki, Davanto Prayoga, Rian Fahmi Syabana, Rafli Anas Atalah, dan Rifki Maulana. Yang pertama, pendahuluan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai atau JSN, kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman, di mana embrio nilai dari JSN itu sudah ada dari zaman kerajaan. Hanya saja belum muncul dan dirumuskan. Setelah tercapai titik kulminasi atau titik puncak pada tahun 1945, nilai-nilai JSN disepakati sebagai dasar, landasan, kekuatan, dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia untuk memperoleh gambaran tentang JSN 45 yang berkembang pada setiap zamannya yang terbagi dalam 4 periodisasi. Periode 1, masa sebelum pergerakan nasional, yaitu saat masa kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara dengan masuknya berbagai agama serta kedatangan bangsa-bangsa barat dalam tugas ekspansi wilayah. Wilayah Nusantara dahulu terdiri dari beberapa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang merdeka dan berdaulat. Kerajaan itu antara lain Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mataram. Pada periode ini, beberapa agama yang tersebar seperti agama Buddha, Hindu, Islam, dan Kristen yang kemudian dianut oleh penduduk setempat dengan penuh kerukunan, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan sudah mulai tertimbul, yaitu dengan kesadaran harga diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya periode 2, masa pergerakan nasional. Baik, masa pergerakan nasional ini ditandai oleh runtuhnya kerajaan-kerajaan Nusantara dan perlawanan bersenjata lokal yang mudah dipatahkan oleh penjajah dengan politik divide et impera. Meskipun demikian, kekalahan tersebut memicu kebangkitan semangat kemerdekaan dan kesadaran akan pentingnya persatuan. Pada abad 99, perjuangan beralih ke arah lebih terorganisir dengan munculnya Budi Utomo pada tahun 1908, Serikat Islam pada tahun 1912, dan gerakan emansipasi wanita R.A. Kartini yang berpuncak pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Masa penjajah Jepang, yaitu dari tahun 1942 sampai dengan 1945, membawa penderitaan besar, namun juga menumbuhkan semangat militansi yang kokoh. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai palpasah bangsa dalam sidang BPUPKI. Tahap ini menjadi persiapan menuju kemerdekaan dengan jiwa semangat kejuangan yang semakin kuat. Baik, selanjutnya ada periode 3, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Nah, di titik kulminasi perjuangan kemerdekaan tercapai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustusnya, yaitu tahun 1945, disahkannya Pancasila sebagai palpasah bangsa dan negara. Undang-Undang tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Lahirnya negara Republik Indonesia menimbulkan reaksi dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Hal tersebut menyebabkan bangsa Indonesia kembali mengalami perjuangan yang dahsyat dalam segala bidang, baik politik, melalui perjuangan senjata, bidang politik maupun diplomasi. Perjuangan ini melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang telah ada sebelumnya, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa dan negara. Pada akhir periode ketiga, berkembangnya perjuangan bangsa Indonesia diberi nama dengan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Periode 4, masa perjuangan mengisi kemerdekaan.
Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang akan mengalami perubahan adalah nilai operasional. Apabila masa perjuangan dalam mengisi kemerdekaan dipandang secara kuantitas, maka kemungkinan nilai-nilai ini akan bertambah. Sedangkan jika dilihat dari secara kualitatif, maka kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. 1. Jiwa adalah sesuatu yang menjadi sumber kehidupan dalam ruang lingkup makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jiwa bangsa adalah kekuatan batin yang terkandung dalam kumpulan nilai-nilai pandangan hidup suatu bangsa. 2. Semangat adalah manifesti dinamis atau ekspresi jiwa yang merupakan dorongan untuk bekerja dan berjuang. Jiwa dan semangat suatu bangsa menentukan kualitas nilai kehidupan. Rumusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. 3. Nilai adalah suatu penyifatan yang mengandung konsepsi yang diinginkan dan memiliki keefektifan yang mempengaruhi tingkah laku. 4. Jiwa 45 adalah sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. 5. Semangat 45 adalah dorongan dan manifesti dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan keinginan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. 6. Nilai 45 adalah nilai-nilai yang merupakan perubahan jiwa dan semangat 45 bersifat konsepsi yang menjadi keyakinan, keinginan, dan tujuan sama bangsa Indonesia dengan segala keefektifan yang mempengaruhi tindak perbuatan bangsa dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar dan nilai operasional JSN 45. Nilai-nilai dasar dari JSN 45 dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila. Kedua, semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang ketiga ada semua nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya. Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, persatuan dan kesatuan, anti penjajah dan penjajahan, percaya pada diri sendiri dan atau percaya pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Percayalah kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. Idealisme, kejuangan yang tinggi, berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Kepahlawanan, sepi ing pamrih rame ing gawe, kesetiakawanan, nasib sepenanggungan dan kebersamaan, disiplin yang tinggi, ulet dan tabah menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Metode kelestarian jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Yang pertama ada A. Metode pelestarian jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 secara umum meliputi metode edukasi, metode keteladanan, metode informasi, dan
komunikasi, serta metode sosialisasi. Yang pertama ada metode pendidikan. Metode di mana tujuannya untuk menanamkan dasar yang kuat untuk penghayatan dan pengalaman jiwa, semangat, dan nilai 45. Yang kedua ada metode keteladanan. Melalui metode ini kita bisa memberikan keteladanan kepada orang lain dalam menghayati dan mengamalkan jiwa, semangat, dan nilai 45. Yang ketiga ada metode informasi dan komunikasi. Metode informasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sifatnya searah, tujuan tidak hanya sebatas memberikan penjelasan saja, tetapi dapat memberikan ajakan, dorongan, dan motivasi kepada orang lain. Yang keempat, metode sosialisasi. Metode ini merupakan upaya untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 dalam ruang lingkup masyarakat. Selanjutnya, pola penerapan metode jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Yang pertama, pendekatan pendidikan, jalur keluarga. Orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya supaya tanggap dan peka terhadap keadaan dan perkembangan lingkungan pertumbuhan anak-anaknya. Penyebarluasan JSN 45. Hal ini bertujuan untuk anak-anak dapat terangsang menghayati dan mengamalkan. Selanjutnya ada jalur masyarakat. Sejalan dengan pendidikan formal melalui sekolah, hendaknya pendidikan di luar sekolah juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lembaga-lembaga seperti Karang Taruna, Gerakan Pramuka, Perkumpulan Remaja, dan lain sebagainya merupakan wadah-wadah yang perlu dimanfaatkan untuk menyebarluaskan JSN 45. Selanjutnya ada jalur sekolah. Pendekatan pendidikan melalui jalur pendidikan formal atau sekolah yang terikat pada ruang, waktu, mata pelajaran atau kurikulum, dan jenjang persekolahan bertujuan untuk menanamkan JSN 45 melalui proses belajar mengajar. Penerapan metode jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Pendekatan keteladanan. Jalur keluarga. Pendekatan ini meliputi sikap, tingkah laku, serta penghayatan dan pengalaman. Keteladanan orang tua sangat menentukan karena secara visual pasti akan diikuti oleh anak-anaknya. Jalur sekolah merupakan forum pendidikan formal yang memegang peran utama dalam usaha melestarikan JSN 45, terutama dalam upaya guru sebagai pendidikan dan tokoh panutan yang dapat berperan menciptakan kondisi yang memungkinkan para anak didik akan dapat menghayati dan mengamalkan JSN 45. Jalur masyarakat. Melalui jalur para masyarakat dan keteladanan tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin informal yang berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat sangat membantu dan menentukan untuk penghayatan dan pengalaman JSN 45. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.